Itu aja. Yang terdekat sih itu aja. Amin. Amin. Ngejar umur nih. Jalan. Oke. Wise. Yang baju merah? Sama Adik? sih doa sih. Oke. Doa. Sama kamar mandi biasanya. Beser. Beser dia. Oke, pengen membahas mengenai lagu Episode Bahagia. Ya. What is it about? Gimana deh? Oke. Ini sebagai Lagu- songwriter. Lagu yang menceritakan tentang rasa syukur, Ya. tentang sebuah pengakuan dan memberi penghargaan terhadap orang yang kita cintai. Oke, memberi penghargaan terhadap orang yang kita Iya, cintai. iya. Dengar-dengar lagu ini sangat menyita perhatian warganet di Indonesia. Bahkan banyak yang menjagokan lagu ini di sosial media. Amin. Kita punya sebuah tayangan yang sudah kita siapkan yang akan kita perlihatkan kepada pemirsa iTalk. Arti episode bahagia dari teman-teman yang hadir bersama kita. Kayak sampai nikah itu karena dia adalah mantan terbaik yang paling bisa ngertiin, paling segalanya lah. Udah dari fisiknya sangat cantik. Wah, Masya Allah. Diajak cerita tentang banyak hal dan istriku ini orang yang sangat nyaman untuk diajak bercerita. Lebih santai kalau aku doain Papa juga selalu berbahagia sampai selama-lamanya. Mama, makasih ya udah jadi mama terhebat di dunia pastinya dan tahu Ade dengan segala kekurangan yang ada, tapi percayalah Ade selalu mikirin, selalu pengen bahagiain mama. Ya, terima kasih. Semoga Ade juga tercapai cita-citanya lebih sukses. Oh, rupa-rupanya Ivan, JJ, Lucky, dan Ade selain mereka berprofesi sebagai musisi juga penjajah karpet? Backgroundnya itu semua karpet Persia ya. Katanya rekamannya di London. Itu pas lagi acara. Iya, jelasin lagi sama dia. Itu bisnis kami yang lain. Bisnis ya, sebuah kembangan. Govinda Carpet. Cipin. Oke. Perjalanan 16 tahun. Iya. Menurut teman-teman masing-masing satu sama lain, apa yang paling berubah di antara ya misalnya mungkin Ivan melihat JJ atau melihat personil yang lain gitu. Yang paling berubah dalam 16 tahun ada nggak? Banyak banget perubahan. Oke, what can you recall? Ya, misalnya dari Ivan terhadap JJ misalnya. Kalau aku ke JJ ya, JJ dari sosok yang apa ya, sangat tertutup. Oh gitu. Sangat tertutup, dia Jadi kayak kalau menurutku JJ itu kayak punya dunianya sendiri gitu. Dia cenderung pendiam, nggak banyak bercerita, kemudian kayak punya dunia sendiri. Sekarang sudah jauh berkembang, udah bisa bicara tentang banyak hal. Hari ini dia melangkahkan kakinya di ikhtiar politiknya. Jadi, waduh, ini nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Subliminal message ya, good one. Oke. Saan dia. Apakah JJ ini termasuk orang yang, apakah kalian juga termasuk orang yang menyimpan banyak rahasia dari kehidupan pribadi JJ? In terms of kalau JJ punya masalah ceritanya ke kalian sebagai sesama anggota. Tapi enggak, yang paling belakang duluan banget. Banget. Ada tersirat dendam gitu ya kayaknya. Apa-apa nggak pernah cerita deh masalahnya. Oh gitu? Iya. Taunya malah dari TV duluan. Astaga. Beda sama Lucky, memang Lucky selalu cerita ke siapapun. Baru kenal, nanti diceritain. Dep, nanti ya kita ngobrol di luar. Extrovert berarti Lucky. masalah pribadi pun dia langsung Iya. share. Oh, iya, bahaya ya. Gue print, gue kasih draftnya nih masing-masing. Mungkin itu sebabnya kenapa JJ nggak pernah cerita sama kamu. Iya, bahaya. Ember bocor. Oke, kalau JJ mungkin melihat Mas Ade, apa yang berubah dari Mungkin perjalanan? kedewasaan bermusik ya. Jadi Iya. kayak pemilihan lirik, mengaransemen Aransemen. musik. Semua pasti berubah. Kalau dulu kan lebih kayak wah anak band banget gitu, gak mikirin lah industri. Kalau Iya. sekarang ya sesuai porsi aja Iya. yang Iya. gimana lagu bisa enak ya cukup. Iya.
Itu bagus tuh, sesuai porsi aja gimana lagu bisa enak. Jadi ambisi sama egonya nggak terlalu meluap-luap gitu ya. Ya. Benar. Oke, itu Tapi juga. itu tidak berlaku ke Lucky kayaknya. Dia nggak peduli ya. Karena Mas Lucky masih meluap-luap dan masih tidak terlalu memikirkan industri gitu. Kayaknya dia seniman. Makanya kita tiga Bodoh amat. orang ini yang mikirin dia. Makasih loh Pak. Ini mungkin yang paling bontot berarti ya usia emosionalnya. Iya. Oke, kalau Mas Ade terhadap Mas Tidak ada yang berubah. Dia makin kesini Siapa? Lucky. makin menjadi anak kecil. Benjamin Button. Benjamin Button. Ya, Lucky apa ya? Ya Lucky dengan stylenya lah. Dia sangat seniman, dia sangat di antara kita yang paling Passionate, nggak memikirkan industri ya dia sebenarnya. Ya dia apa ya? Anak band banget. Anak band Oh, gitu? loh. Hidup hanya buat band. Hidup hanya untuk seni gitu. Terus apa ya? Dia banyak nggak berubah sih. Memang ya dari dulu ya begini. Dari dulu begini dia, paling nggak berubah. Dari Slogan. fisik nggak berubah. Oh iya, tetap. Baju Harus nggak jaga. berubah. Oh nggak pilih. Itu juga itu. Pinjam dong, Dek. Bajunya banyak yang bagus. Kalau Mas Lucky terhadap Ivan, apa yang paling dirasa berubah dari Mas Ivan? Ini Ivan kebetulan paling kecil ya, zaman dari pertama kali dia masih banyak selfishnya lah. Terus masih susah diatur, kadang keras kepala. Makin kesini makin wise juga nih anak. Oke. Making masih yang lama ya. Making masih yang Tapi lama ya. tetap masih jahil Pak. Gua istilahnya yang paling tua di sini kan. Cuman emang kelakuan paling kecil mungkin. Ya. Nah, ini tetap paling sering nyala-nyala gua nih. Paling cari aja semua jelek-jelek gua, Van. Kayak gitu tapi Itu gua yang sayang bikin sama seru. dia. Iya, betul. Menurut kalian apa yang membuat Govinda mampu bertahan selama rentang perjalanan waktu 16 tahun? Ada 3 hal, Kade. Yang paling kecil ini biasanya paling bijaksana ya. Sistematis lagi. Yes, take it Ivan. Ada 3 hal. Yang pertama paling fundamental itu komunikasi. Ya. Jadi alhamdulillah 16 tahun perjalanan kita nggak pernah mandek ya atau terhambat masalah komunikasi. Kecuali JJ. Dia dengan caranya lah ya, dia dengan caranya. Kemudian yang kedua, komitmen. Kita benar-benar menjaga komitmen kita, tanggung jawab kita terhadap Govinda. Kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari untuk menjalankan Govinda ini. Dan yang terakhir adalah mimpi bersama, bahwa kita sama-sama punya mimpi bersama. Bagaimana membesarkan Govinda, menciptakan karya-karya yang masuk ke dalam relung hati pendengar kita. Dan mungkin banyak lagi mimpi-mimpi selain Abbey Road ini. Jadi mungkin kita bisa rekaman di mana, bisa manggung di mana gitu. Mungkin kita sampai ke penjuru Indonesia yang sebelumnya kita nggak pernah sampai gitu. Jadi ya banyak banget mimpi yang belum kita wujudkan. Gitu, Rekaman terakhir. di bulan belum kan? Rekaman di bulan katanya. belum ada sih. Oke, mengenang perjalanan 16 tahun. Iya. Ada nggak momen apa ya, Bu, dibilang mungkin kita di mana Govinda belajar dari kesalahan tersebut? Biggest mistake yang pernah kalian lakukan as a group? Apa ya? Ya mungkin ini kali ya, ego kali ya. Ego musik. Ya, ego Iya. musik sama ego pribadi sekarang sih udah jauh banget lah dari yang Iya. dulu. Udah benar-benar mungkin personilnya juga udah masing-masing udah lebih bisa Dewasa. memaknai sebuah masalah kali ya. Iya. Asik. Setuju gua. Nah, jadi lebih ya mungkin kalau ada masalah nggak perlu egonya berantemnya sampai poin 8, mungkin poin 5 udah bisa selesai. Cukup. Gitu. Setuju gua. Dan Mas Ade ini yang paling baru menikah? Baru Iya. banget Iya. ya. Ya. Oke. Masih Apa anget. pesan? Masih anget. Apa Yang angkat. usia pernikahannya? Iya. Apa message yang dikasih teman-teman untuk Mas Ade waktu Banyak lah ya di Yang paling di diingat? grup ini kan Iya. dengan segala problem dan segala bahagia dan segala sedihnya, jadi ya banyak belajar sih.
Ya aku banyak nanya JJ, banyak nanya Ivan juga banyak kasih masukan, nanya Lucky tapi gak dijawab. Oke, kalau gitu untuk pemirsa iTalk, aku pengen tahu kan dibilang tadi rumah tangga nanya JJ, nanya Ivan. JJ, nasihat pernikahan yang kamu kasih ke Mas Ade apa itu? Gak berani. Gak berani bahas rumah tangga. Oh iya, oke. Makanya aku sisain untuk Iya, benar udah. dari JJ dulu. Menurut Nasihat. JJ, Ya dalam rumah tangga pasti akan ada ombak besar, pasti itu akan terjadi, entah kapanpun. Kayak yang terjadi di JJ. Makanya JJ itu sekarang di kompleks dia dipanggil Laksmana JJ. karena sudah mengarungi ombak. Yang penting gimana kita sebagai keluarga bisa memperbaiki itulah. Tidak membuat semua jadi kacau, bisa mengurangi ego kita gitu. Ya, makasih aja. Semoga nggak sampai ke sini. Jangan dong. Nggak sampai ke situ. Tapi ini, since everything is on the table, buat JJ mengenai hal itu, mengenai pengalaman tersebut, pelajaran terbesar yang kamu petik secara pribadi apa, J? Dipetik apa ya? Ya setiap manusia pasti akan punya masalah, gitu kan. Akan punya salah. Saya juga mungkin punya salah. Ya sebisa mungkin sebagai keluarga ya pasti harus bisa mempertahankan itu semua, gimana caranya sampai mungkin menurunkan egoisme kita buat anak-anak kita ke depan. Coba dong di-spill, salahnya apa? Mancing. Minta sabar. Kita basoka dia. Segmen terakhir tuh. Iya. Kita basoka dia. Kalau Mas Ivan, Ya. pernikahan yang paling berat dari mempertahankan pernikahan adalah? Aku nggak pernah melihat itu sebagai beban atau harus mempertahankan. Ya kita mengisi pernikahan dengan kebahagiaan ya. Kita tujuannya menikah itu kan memang saling ingin membahagiakan. Menjadikan kita versi terbaik kita, menjadikan versi pasangan kita versi terbaiknya. Jadi aku nggak pernah melihat ini sebagai beban ya. Pasti karena begini, aku melihat ini adalah ibadah ya. Karena kita itu dalam Islam itu ibadah terpanjang seumur hidup kita itu adalah menikah. Jadi kita saling membahagiakan. Dan kita, kalau aku dan istriku selalu yakin bahwa hidup kita ke depan akan lebih baik. Kita pasti mewujudkan apa mimpi kita berdua. Jadi aku sekali lagi nggak pernah melihat itu sebagai beban. Bagaimana mempertahankan. Jadi nggak menyenangkan mungkin ya. Kita menjalankannya dengan penuh sukacita, penuh doa, penuh harapan. Jadinya sangat menyenangkan sampai hari ini. Dan insya Allah sepanjang usia kita berdua. Good mindset, tidak dilihat sebagai beban gitu ya. Memang from the get go kalian tahu bahwa ini akan menjadi ibadah paling panjang dalam kehidupan ini gitu. Jadi kalau emang singkat berarti bukan ibadah lo. Iya. Kalau Mas Lucky, kenapa Mas Lucky kita out frame dulu ya bertiga ya. Mungkin lebih private nanti sama Kak Dev ya. Spotlight. Ya, mungkin kita out frame dulu. Oh, ini kan nasihat tentang Mungkin dikasih back sound Mas ting 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 ting. Kalau dari gua sih, Dek, masalah pasti ada. Tapi yang pasti lu tiap orang masalahnya beda-beda. Dan kalau misal lu menemui sebuah masalah yang pastinya nantinya bakal cepat atau lambat, besar atau kecil ada itu, jangan terlalu banyak dengerin kata orang karena kau ada pemimpin keluarga. Luar biasa. Tadi udah latihan kayaknya di rumah ya. Gue inget satu. Enggak, ini pesan buat orang, bukan buat diri sendiri. Oh, karena biasanya menasehati orang itu jauh lebih biasa. Kalau di rumah disuruh-suruh, iya. Coba ditanya dong, gimana keluarganya? Nah, ini kita juga pengen tahu. Itu tadi udah pesan terselubung kayaknya kalau di rumah disuruh-suruh iya berarti ini Enggak, itu bercanda. Itu bercanda. Oke. Next question. Untung Kak Dev nggak denger. Kalau hidup kalian ada if your life is a soundtrack of your life, lagu apa yang akan teman-teman pilih untuk menggambarkan episode bahagia? Episode bahagia, betul. Episode bahagia. sama. Bahagia kan? Buat gue bahagia lihatnya gue makin awet muda kan. Oke. Kalau gitu ini poin paling bahagia dari kehidupan yang paling diingat saat ini adalah
momen paling membahagiakan yang kalian ingat? Kan kadang kita suka gitu ya, ada satu momen yang kita jadikan anchor gitu. Kalau kita lagi low, kita lagi sedih, we want to go back to that feeling gitu, supaya ingat gitu. That it is all worth fighting for. Satu-satu mungkin ya. Iya Kalau dong, dari iya aku dong. pribadi, kehidupan bersama Govinda, hal yang paling membahagiakan itu ketika bisa rekaman di Abbey Road, itu luar biasa rasanya. Kalau dalam kehidupan pribadi, pastinya ketika menikah itu prosesi ijab kabul, akad itu menurutku salah satu momen terbaik dalam hidup. Kalau buat saya sih punya anak kembar langsung. Iya, Itu salah ternyata. satu Cewek anugerah cowok. luar biasa ya. Iya. Cewek Zen Zuni. cowok cantik dan ganteng itu sangat luar biasa. Oh. Ada kalau JJ in your personal life, apalagi goal yang ingin diraih? Goal. Jadi bupati Bandung Barat. Ah gitu. Bupati next. Boleh ya. Nggak, pengen punya anak satu lagi. Itu Pengen- aja. pengen Yang terdekat sih itu aja. Amin. Amin. Ngejar umur nih. Sok tua lu, Jeng. Gitu kata yang nonton ya. Oke, Ade. Ya sama sih, Govinda di Abbey Road itu adalah mimpi yang mungkin Gila. jauh banget ya dari mungkin bayangan dari 10 tahun yang Iya. lalu. Terus sama menikah. Iya. Gitu. Oke, best decision Menikah itu ever. gimana gitu ya? Coba bahasa saya nih apa ditanya? Sama. Menikah juga. Ke Abbey Road. Kenapa emang statusnya iya, tidak menikah menikah? juga nggak apa-apa, Menikah iya. itu dipertanyakan Tapi loh kalau untuk Mas ngomongin Luki ini. tentang si band ini, episode bahagia buat gue yang Iya. benar-benar nyampe sana loh bener. Jadi sampai sekarang masih benar-benar masih terngiang, masih nggak nyangka ya ini kita ini dulu jujur Siapalah ya, kita ini. siapalah di sini gitu. Even kadang-kadang kita harus mikirin apa tuh meteran listrik ya. Jadi dulu ini singkat cerita. Saldo. Apa ya? Kita itu Ya, itu pulsa ingin- listrik. kita itu tinggal di base camp yang sama. Oh gitu. Ya, jadi kita gantian. Hari ini misalnya yang ngisi token listrik aku. Mungkin minggu depan JJ, minggu depannya lagi Ade. Nah, karena Lucky itu di Bandung, jadi dia nggak kebagian. Tapi satu hari misalnya kebagian siapa yang harus ngisi, tapi mungkin lagi nggak di base camp. Jadi listriknya mati gitu. Terus dia datang. Ini siapa nih giliran? Masa Ini listriknya mati. subuh-subuh datang semua pas buka kamar satu-satu pada nggak pakai baju gitu. Ini kenapa kayak kapal geladak kapal ABK gitu, anak buah kapal gini semua gitu, panas banget lagi, subuh-subuh panas banget. Udah gue nyalain patokan biar bisa tidur enak gitu, nyaman. Dari situ mulainya sampai titik sampai sekarang ini, kalau itu sebuah perjalanan luar biasa menurut saya. Iya. That's it. What a milestone. Momen yang layak dirayakan. Dan Oktober ini kalian akan sampai di titik 16 tahun. 16 tahun. Apa kira-kira gebrakan yang akan kalian persembahkan untuk merayakan momentous event tersebut? Selain album ini, Govinda Live Studio Session London 2023, kita sedang mempersiapkan konser pertama kita di Malaysia. Iya, betul. Kemudian kita juga sedang mempersiapkan sebuah kolaborasi dengan salah satu band terbaik di Filipina. Jadi kita akan merilis satu karya yang pernah kita rilis, tapi kita rilis baru. Ada 2 bahasa yang mungkin Iya, nanti betul. ya. Jadi bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Oh wow. Kita akan rilis di Filipina nantinya. Kita minta doanya dari teman-teman iTalk, mudah-mudahan perjalanan kita ke depan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan. Oke. Quite challenging ya bahasa Tagalog tuh. Ya nanti urusannya orang Tagalog, kita bahasa Inggris aja. Ya kita nggak, udah urusan teman-temannya. Oke. Kebanyakan mimpi kita Kebanyakan mimpi. Nggak apa-apa. Hidup punya banyak mimpi tuh menyenangkan loh. Iya, iya. Nggak bosen. Nggak bosan. Untuk Mas Ivan, JJ, Lucky, dan Ade, terima kasih banyak. Terima Sama-sama, kasih. deh. Kita yang terima kasih diundang ke acara keren ini. Iya, Aduh, Sama presenter iTalk, legend. Aduh, presenter Dan. yang menjadi role model banyak presenter hari ini. Aduh, Iya nggak? Dan. Sudah Diperpanjang ya nanti ya, Kak Dev ya. sudah mau membagi lebih dari sekedar cerita. Ya. Dan untuk merayakan kebersamaan ini, Govinda akan menyanyikan sebuah lagu. Ya, betul Lagu sekali. yang akan dinyanyikan kali ini untuk pemirsa iTalk adalah Episode bahagia. Episode Bahagia. Enjoy everybody! Terima kasih.